Saat ini berbagai inovasi kendaraan tercipta. Berbagai brand otomotif saling berlomba menciptakan kendaraan dengan spesifikasi yang makin hari kian bertambah. Mulai dari motor dan mobil terbang, hingga taksi yang bisa melaju sendiri tanpa ada yang mengendarai. Tapi berbeda dengan deretan kendaraan ini, mulai dari motor hingga helikopter, semua tercipta justru dari barang seadanya. Bahkan dari barang yang tak terpikirkan oleh pemirsa di rumah. Memang dibuat dari apa aja sih? Berikut kami berikan informasi selengkapnya, versi on the spot. Tak hanya pabrikan besar saja yang bisa berinovasi dalam pengembangan mobil listrik. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven berhasil membuat mobil listrik yang uniknya terbuat dari sampah. Dirilis pada November 2020, mobil kuning cerah yang diberi nama Luka ini adalah mobil limbah serta listrik pertama di dunia. Rangkanya sendiri dibuat dari rami dan plastik botol PET yang sebagian besar diambil langsung dari laut. Kemudian bodi mobilnya terbuat dari bahan plastik ABS yang biasa ditemukan pada produk dapur, mainan, dan televisi. Dua kursi yang dibuat khusus itu juga terbuat dari sabut kelapa dan bulu kuda dengan pelapis daur ulang plastik PET. Meski sepenuhnya terbuat dari plastik, jangan ragukan mobil limbah ini pemirsa. Luka diklaim lebih baik dari e-bike dengan kecepatan tertingginya mencapai 90 km per jam dan jarak tempuh maksimal 220 km. Jika dilihat jauh, ini hanya terlihat seperti mobil Bugatti pada umumnya. Namun jika dilihat lebih dekat, Bugatti satu ini ternyata tercipta dari jutaan keping Lego. Didominasi dengan warna biru, Bugatti satu ini memang langsung mengguncang perhatian dunia saat pertama kali diperkenalkan pada 2018 silam. Meski terbuat dari Lego, mobil dengan berat 1,5 ton ini benar-benar bisa melaju layaknya mobil sungguhan. Menggendong 2.304 motor listrik kecil dari seri Lego Power Function replika Bugatti Chiron ini memiliki kecepatan hingga 20 km per jam. Meski tak secepat Bugatti Chiron yang asli, mobil Lego ini layak mendapat apresiasi atas pengerjaannya yang membutuhkan waktu 13.000 jam kerja. Menariknya lagi, tidak ada bantuan lem atau perekat apapun loh untuk merangkai jutaan potong Lego ini. Keren ya pemirsa! Pemirsa suka makan coklat. Makan coklat mungkin sudah biasa, tapi mengendarai coklat sudah pernah belum? Pada bulan Juni lalu, para koki di Spanyol berhasil menjalankan sebuah perahu yang terbuat dari 1.700 kg coklat kadaluarsa. Awalnya ada kekhawatiran bagaimana coklat akan bereaksi pada air laut. Namun usaha yang dikerjakan selama hampir 2 bulan itu membuahkan hasil. Perahu coklat ini berhasil berlayar selama 30 menit di Gipuzkoa, Spanyol Utara. Perahu sepanjang 8 meter ini konon merupakan replika perahu penangkap ikan paus yang dibangun di kota ini pada abad ke-16. Sayang, perahu aslinya tenggelam di lepas pantai Kanada setelah berlayar melintasi Samudra Atlantik. Wah, ada-ada aja ya pemirsa. Buat Anda pencinta skuter, Afrika Tengah juga punya skuter unik yang terbuat dari kayu. Namanya adalah Cukudu. Motor tanpa mesin ini biasa digunakan untuk mengantar barang jarak jauh. Bodinya terbuat dari kayu eukaliptus, sedangkan rodanya terbuat dari kayu mumba dan dibalut karet dari ban bekas. Daya tampung Cukudu cukup besar. Satu unitnya mampu membawa barang dengan bobot 800 kg. Wow! Cara penggunaan Cukudu mirip seperti otopet atau skuter. Untuk melaju, kendaraan roda 2 itu harus didorong menggunakan kaki. Meski terbilang kendaraan unik, tak bisa dipungkiri, sisi keselamatan Cukudu sangatlah minim. Posisi berkendara yang tinggi, bodi ramping dan panjang, serta roda kayu dibalut karet dari ban bekas bukanlah kombinasi yang ideal untuk digunakan di jalanan umum.
Tak ada yang bisa menghentikan seseorang dalam mengejar mimpi. Begitulah yang ditunjukkan oleh Su Bin, petani asal Tiongkok yang selama lebih dari 1 dekade terus membangun gyrocopternya dari barang dan suku cadang bekas. Selama 15 tahun terakhir, Su Bin telah membuat dan menerbangkan lebih dari 40 pesawat terbang. Su terobsesi dengan penerbangan semenjak ia masih kecil, dan mimpinya untuk membuat pesawat sendiri mulai terbentuk ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sayang, dia putus sekolah di tahun kedua dan mengabdikan dirinya untuk menjadi mekanik. Dengan pengetahuan yang ia peroleh dari majalah penerbangan, Su diam-diam mengerjakan proyek rahasianya, yaitu merancang helikopter kecil. Berkali-kali gagal, di tahun 2006, akhirnya Su berhasil menerbangkan helikopter dengan berat 130 kg itu selama 25 menit di udara. Mimpinya untuk terbang tidaklah gampang. Su memperkirakan selama bertahun-tahun ia telah menghabiskan total 2 juta yuan atau sekitar 4,2 miliar demi bisa membuat pesawat terbang. Namun Su tak pantang menyerah. Kini ia bertujuan untuk menciptakan pesawat dengan motor ringan yang bisa dipasarkan secara massal dan siapapun bisa membeli dan terbang dengan pesawat mereka sendiri.